Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gadis Petualang. Kali ini seperti biasa aku mau nyeritain tentang kejadian yang yang terjadi semalam di rumah pohon ini, dan sekalian aku mau ngejelasin sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Karena yang terjadi di kamera itu hanya sebagian kecilnya aja. Apa tadi itu di handphone aku ngerekam sendiri. Terus juga karena sebenarnya aku di sini tuh kan udah maksudnya di sini tuh udah biasa banget kan nginep di sini tuh udah berhari-hari. Cuma khusus tadi malam sih. Khusus kemarin malam itu tuh emang itu beda banget, dan yang ditampil di kamera itu tuh sebenarnya cuma sedikit, dan yang di sini tuh banyak banget. Dan suaranya itu jelas banget aku dengar, dan itu aku sampai benar-benar nggak bisa tidur sekitar jam 2-an, dan aku tidur itu sekitar jam 2:30 atau jam 3 gitu, karena khusus malam ini tuh suaranya memang benar-benar mencekam banget. Karena dari suara pertama minta tolong, terus enggak ding, yang pertama bukan minta tolong, terus yang pertama itu tuh ada suara burung hantu pas maghrib selesai. Terus dari suara burung hantu itu disambut dengan suara orang minta tolong. Padahal sih sebenarnya di sini aku nggak dengar, cuman pas waktu lagi ngedit itu aku dengar baik-baik kan. Kataku kok kayak dengar suara perempuan minta tolong. Ternyata yang dengar bukan cuma aku, tapi kalian juga dengar kan, karena ada salah satu orang yang komen, nggak tahu banyak, ada yang komen katanya ada suara perempuan minta tolong. Terus kataku bilang apa yang kemarin aku bilang, lupa. Kataku apa sih kemarin aku ngomongnya kemarin itu kayaknya bukan aku doang deh yang dengar, kalian juga dengar. Terus kata dia, oh iya kak, katanya aku juga dengar di menit sekian. Kalau dari awal sih aku udah tahu lokasinya ini memang dari dulunya dipakai untuk ritual kan, dan aku nggak memungkiri kalau misalkan semua hutan itu kan emang tempatnya mereka, dan cuma malam ini aja yang kerasa beda banget. Nggak tahu itu karena mereka mau ikut eksis atau gimana, aku nggak ngerti. Dan di beberapa video yang maksudnya di beberapa kejadian yang masuk ke video itu tuh ada banyak, dan aku hari ini mau ngejelasin satu persatu. Yang pertama itu ada kejadian dari suara. Mungkin kalau misalkan yang dari suara itu aku nggak terlalu parno, karena aku positive thinking aja. Mungkin suara itu muncul dari kayak misalkan suara binatang atau suara gesek-gesekan antara pohon ke pohon. Jadi kan aku nggak tahu. Jadi kalau misalkan suara aku masih positive thinking aja. Mungkin itu cuma halusinasi deh, atau halusinasi atau terjadi karena gesekan antar pohon ke pohon. Dan kalau misalkan yang lainnya itu ya kalian bisa menilai sendiri deh. Dan yang kedua itu yang aku rasain sih ya. Yang pertama itu auranya di sini beberapa hari ini panas banget, gerah. Aku bukannya kedinginan di sini, tapi malah kegerahan. Ditambah lagi aku tidurnya pakai sleeping bag, itu nambah gerah banget, nambah nggak nyaman banget tidurnya, dan nambah aku nggak bisa tidur. Terus juga aku nggak ngerti tuh gerahnya itu karena apa. Karena yang pertama apinya itu di sini, dan aku tidurnya itu di sini. Apinya pun nggak gede. Terus juga aku tuh gimana ya, keringetan banget deh pokoknya, sampai baju itu basah banget. Padahal yang aku tahu kan di alam bebas atau di hutan di gunung itu harusnya dingin kan. Pokoknya setiap masuk malam itu pasti cuacanya dingin. Kalau misalkan yang aku rasain ini enggak, panas banget. Padahal kan anginnya kencang banget waktu malam itu. Tapi terus juga kejadian yang ketiga itu pas aku lagi makan. Yang lagi makan itu lampunya di situ mati. Padahal itu lampunya pakai saklar, dan itu udah aku onin, terus aku taruh situ dan dia nyala. Pas aku makan di sini, aku tag, terus kameranya aku taruh situ. Aku nggak ngerti tuh kenapa tahu-tahu lampunya mati. Padahal tuh jelas-jelas lampunya terang banget, dan di sebelahnya juga ada lampunya, dan lampu sebelahnya itu malah redup. Nggak masuk akal banget. Padahal itu sebelum berangkat ke sini udah aku casin semua, dan di sini juga aku cas pakai sinar matahari, tapi I don't know, lampunya tetap mati. Setiap aku gerak itu lampu mati.
terus aku pindah dikit mati. Kalau aku liatin mati terus hidup lagi. Bisa dilihat sendiri lah di videonya itu gimana kejadiannya. Dan yang selanjutnya itu yang lebih kerasa banget pas aku jalan dari bawah naik ke atas untuk upload video. Itu benar-benar kerasa banget. Pokoknya kalau misalkan kalian nonton di video-video sebelumnya yang aku nemuin bekas-bekas ritual yang kayak ada minyaknya, terus kayak apa sih, tapur segala macam, itu apalah aku nggak ngerti. Karena di tempat ini nih memang dipakai untuk ritual warga setempat untuk penarikan benda-benda pusaka gitu kan. Jadi pas aku naik itu tuh udah naiknya capek banget. Mungkin kalau misalkan malam memang oksigen itu kan kita berebut dengan pohon ya. Dan pas nyampe atas itu biasanya ada sinyal, dan aku pernah di atas itu live streaming berjalan dengan lancar. Tapi kalau kemarin malam itu aku nggak ngerti, nggak dapet sinyal sama sekali padahal jaringannya udah 4G. Gimana coba? Dan di atas itu aku nggak dengar suara-suara gimana gitu. Makanya dia pas waktu udah nyampe atas aku upload, buru-buru upload buru-buru upload, dan udah pas nyampe atasnya itu tuh kan udah langsung upload segala macam, ternyata nggak dapet sinyal, dan aku langsung buru-buru turun karena yang pertama aku ngedengar suara-suara gimana gitu. Terus kayak misalkan bayangan sekelebatan hitam gitu, dan sampai ada yang komen kemarin itu katanya nggak dengar suara cowok ngobrol. Nah di situ juga aku ngedengar suara orang ngobrol, tapi aku nggak tahu itu siapa, nggak tahu itu cowok nggak tahu cewek. Pokoknya emang bener-bener jelas kayak ada yang ngobrol di, kan aku duduknya di sebelah sini nih, kayak di tempat apa ya, di pohon-pohon gini, terus kayak dikasih kayu kayak gitu lah buat duduk. Dan di sebelah sana itu memang jelas-jelas bener kayak ada yang ngobrol gitu, dan aku ngeliat sekelebatan bayangan. Makanya di situ aku langsung turun, dan pas mau turun kan aku sempet ngeliat kayak apa sih, kayak karpet gitu ya. Nah itu aku ngiranya di situ tuh itu kaki, makanya aku kayak astagfirullahaladzim, aku kok kayak kaki, sampai aku kaget kan di video itu. Tapi alhamdulillah aku bisa turun dengan selamat. Dan ada beberapa orang yang komen katanya di sekeliling rumah pohon ini ada kayak sekelebatan putih gitu kan. Sebenarnya aku pas waktu tag itu nggak lihat, cuman liatnya itu waktu nggak tag. Aku nggak tahu kenapa sih. Dan pas waktu aku lagi ngedit pun itu aku baru sadar kalau misalkan memang di situ tuh kayak ada sekelebatan gitu kan. Tapi untuk apa ya, untuk saat ini sih aku emang gimana sih maksudnya, untuk saat ini sih aku selama di sini itu nggak pernah sih yang namanya aneh-aneh. Mungkin mereka hadir atau datang ke sini cuma mau nemenin atau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya yang paling penting kalau misalkan mau masuk hutan atau mau berkegiatan di luar rumah itu, yang pertama yang harus kita siapin itu mentalnya. Nah, pokoknya yang pertama buat mental supaya kita nggak takut itu banyakin ngaji deh. Dimanapun tempatnya kalau bisa pas dalam keadaan suci kita harus bisa ngaji gitu. Dan kita harus apa ya, gimana sih aku ngejelasinnya, kita tuh harus apa namanya, mempertebal keyakinan dan keimanan sama Allah kan. Karena kita semua tahu lah Allah itu maha pelindung dari segala pelindung. Yang penting kita yakin aja sama Allah kalau misalkan kita tuh selalu dalam lindungan Allah. Karena mau dimanapun kita, kalau misalkan emang udah ajalnya nggak bakal selamat, ya nggak bakal selamat. Mau kita nyumput di bawah kolong ranjang pun kita nggak bakal selamat kalau emang udah ajalnya nggak selamat. Jadi channel Gadis Petualang ini dibuat itu bukan cuma sekedar modal nekat doang, tapi udah melewatin pendidikannya. Jadi udah ada skillnya, udah ada pendidikannya, terus juga udah apa ya, udah dapat pokoknya aku tuh udah ada skillnya, dan juga udah tahu tentang pengetahuannya. Karena kalau misalkan nggak punya skill, nggak punya pengetahuan, kita sama aja menantang bahaya kan. Jadi aku di sini bukan menantang bahaya karena aku udah punya skillnya, udah tahu pengetahuannya. Dan kalau misalkan buat kalian yang masuk hutan cuma modal nekat doang, nah itu baru yang dinamakan menantang bahaya. Karena segala sesuatunya itu perlu ilmu dan butuh proses pembelajarannya juga kan. Ayo kita balik lagi ke cerita horornya, karena tadi udah sedikit melenceng kan.
karena malam itu tuh emang jelas bener-bener aku ngedenger kayak suara bisikan gitu kan. Yang jelas sih bukan bisikan manusia ya, karena aku emang di sini sendirian dan aku gimana ya, aku ngerasanya itu tuh bisikan-bisikan kayak dari mereka gitu. Ada yang kayak bisikan minta tolong, terus juga ada lagi yang kayak apa ya, kayak say hi gitu, terus juga ada kayak suara apa sih, kayak apa sih, ram-raman gitu loh, yang kayak apa sih, kayak suara dalam kalau kita gimana ya aku nggak bisa niruin ya, pokoknya kayak gitu di suaranya. Terus juga kalau misalkan waktu itu di atasnya aku pernahnya ngedengar suara kayak suara harimau gitu, tapi di sini nggak ada harimau. Itu juga aku nggak masuk akal banget. Dan yang di sini nggak masuk akalnya kayak suara minta tolong itu yang aku nggak masuk akal, dan bisik-bisikan itu yang nggak masuk akal juga. Oke deh, cukup segitu dulu yang aku ceritain karena masih banyak banget. Cuman apa ya, kalau misalkan mau diceritain semua mungkin bisa berapa jam. Jadi kita ketemu di lain waktu dan tetap terus ikutin video Gadis Petualang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.